warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Afra, Hadir. Rizky, Hadir. Fitra. Hadir. Oke, baik. Semuanya pada sehat ya. Iya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang di sini Ibu memberikan contoh gambar. Coba tebak, ini gambar apa ya kira-kira? Bapak dan Ibu. Nah, anak mencium kedua tangan ibunya. Sebelum berangkat ke sekolah, mereka mencium tangan kedua orang tuanya. Nah, di sini memberikan contoh bahwa sebelum kita berangkat ke sekolah, kita harus hormat kepada kedua orang tua. Nah, ini sebagai tanda kasih sayang kita ya, sama mama, sama ayah. Nah, jadi materi kita hari ini adalah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, anak-anak, sedikit gambaran buat kita bahwa Ibu mau bertanya, orang tua itu siapa sih? Orang yang telah melahirkan kita. Oke, betul. Orang tua yang telah melahirkan kita, mendidik kita dari kandungan sampai kita besar ya, mendidik kita dari apa yang kita tidak tahu menjadi kita tahu ya. Apa yang kita tidak ketahui diajarkan tuh sama mama, sama ayah agar kita bisa. Kalau misalnya ini disuruh ngaji, kita harus mengaji, kita harus mematuhi perintah kedua orang tua. Nah, sebagaimana bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu ada lagu buat kalian. Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya. Nah, sedikit Ibu buat tambahan. Nah, kita nyanyi bareng-bareng. Lagunya 9 bulan. Nyanyi bareng-bareng ya. 9 bulan Ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam Ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbatas, emas permata. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Siapa yang berbakti padanya, di akhirat mendapat surga. Siapa yang durhaka padanya, di akhirat mendapat neraka. Nah, anak-anak, coba Ibu mau tanya satu-satu. Cara kita hormat dan patuh, materi kita ini adalah hormat terhadap orang tua. Coba satu, sebutkan cara kita hormat dan patuh kepada orang tua kayak gimana sih? Patuh. Mencium tangannya. Oke, mencium tangannya. Mencium tangannya. Dan membahagiakannya. Membahagiakannya, pinter loh. Membahagiakannya. Mendoakannya. Terus Mendoakannya. mendoakannya. Iya. Membantu pekerjaannya ya. Membantu pekerjaannya.
Terus dan kasih sayang untuk orang tua. mendoakannya. Mendoakannya. Nah, Tata nanam lingkolok tak kita. nah, ya gitu sudah. Terus nomor 5, apalagi anak-anak? Apa coba? Berarti kasih sayang untuk orang tua. Terus, nah, Patuh keempat ini kepadanya. patuh terhadap Ya. pintar Rizky. Patuh terhadap orang tua. Nah, kalau misalnya orang tua kita sudah nggak ada, apa yang harus kita lakukan? Mendoakannya. Nah, mendoakannya, melaksanakan wasiatnya, terus menyambung dan melanjutkan silaturahmi. Nah, anak-anak, di sini ada cerita tentang kisah ini ya, ada Umar dan janda tua. Ibu cerita sedikit dengerin ya. Nah, pada suatu malam, Umar bersama Aslam mengunjungi kampung yang terpencil. Nah, pada suatu malam Umar berjalan menemui mengunjungi kampung yang terpencil. Khalifah Umar terperanjat mendengar seorang gadis kecil menangis. Nah, Umar mendengar ada seorang anak kecil yang menangis. Di mana ya, katanya, asal bunyi suara itu, katanya gitu. Terus Umar dan Aslam itu bersahabat ya. Mereka segera bergegas mendekati asal suara itu. Nah, setelah dekat, Umar melihat seorang perempuan tua tengah memanaskan panci di atas tungku api sambil mengaduk-aduk isi panci dengan sendok kayu yang panjang. Nah, jadi Umar mendekati gubuk tua itu. Akhirnya Umar melihat seorang ibu tua dan anaknya lagi menangis. Umar bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Katanya gitu. Ibu tersebut menjawab, "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku," katanya. Inilah katanya gitu. "Aku tidak mempunyai apapun yang untuk dimasak seperti gandum, beras." Ibu itu nggak punya apa-apa gitu. Akhirnya mendengar keluhan ibu tadi, Umar pun menangis. Dia kasihan terhadap ibu tersebut. Akhirnya Umar dan Aslam pergi untuk mengambil beras dan gandum. Malam-malam mereka membawanya ke rumah ibu itu. Akhirnya Umar bilang begini, "Masaklah gandum ini," katanya, "untuk kedua anakmu agar mereka tidak menangis," katanya gitu. Akhirnya setiba paginya, esok harinya wanita itu menemui Khalifah Umar. Karena semalam dia nggak tahu bahwa yang memberikannya beras gandum itu bahwa ternyata adalah Umar. Keesokan paginya baru dia tahu. Nah, tatkala wanita tersebut bertemu dengan sang khalifah, betapa terkejutnya dan tak disangka Khalifah Umar adalah orang yang memanggulkan dan memasakkan gandum tadi malam, kayak gitu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini, bahwa setiap manusia harus tolong menolong. Apalagi kita harus wajib menolong kedua orang tua kita apabila dia susah. Apalagi kalau misalnya orang tua kita sudah tua, mereka sudah nggak mampu. Kita sebagai anak wajib membantu kedua orang tua kita. Nah, anak-anak, di sini ibu ada hadisnya ya. Kita baca bareng-bareng ya. Abdillahi Umar kola. Nah, ja Rasulu ila
Zi'tu babika alal hijrati alal hidrati wa taraktu wa taraktu abawayya yai baikiyani baikiyani ilaihima ilaihima fa'adhikhuma fa'adhikhuma kama abaqaituma. kama Oke, baik. Artinya bahwa dari Abdullah bin Umar berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan akan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbuatlah keduanya buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Nah, sebelum dari cerita tersebut adalah bahwa Umar berkata kepada Rasulullah, Umar katanya, aku pergi untuk berhijrah, tapi ibuku di rumah sedang menangis karena kepergianku, katanya gitu. Maka Rasulullah bersabda, Umar, maka kembalilah kepada ibumu, jangan biarkan dia menangis, katanya gitu. Maka berbuatlah dia tertawa, katanya, kata Nabi gitu. Jangan sampai kamu pergi dalam keadaan ibumu menangis, karena dalam hatinya dia tidak ikhlas si anaknya ini pergi. Maka kalau misalnya nih kita mau pergi, kita harus minta restu kepada ibu kita ya, minta restu sama orang tua kita, karena restu dari ibu adalah restu pada orang tua kita adalah restu pun dari Allah ya. Makanya setiap doa kedua orang tua insya Allah akan diijabah oleh Allah. Setiap doa yang ibu panjatkan untuk anaknya, makanya seorang anak nggak boleh durhaka, nggak boleh ngomong sembarangan sama orang tuanya, apalagi sampai bilang apaan sih. Makanya nggak boleh bilang gitu. Kalau ibunya sakit hati, didoainnya nggak benar, wah kualat nanti ya. Nggak boleh ya anak-anak. iya. Oke, baik. Selain kita lanjut ke materi selanjutnya, dan kita hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga patuh terhadap guru. Nah, di sekolah siapa yang membimbing kita? Guru. Siapa yang ngajarin kita misalnya dari A, B sampai C sampai kita tahu? Guru. Nah, kita juga harus hormat terhadap guru. Kita harus patuh sama perintah guru nih. Misalnya contohnya nih, di sekolah ada piket. Nah, kalau misalnya ada piket, nggak harus disuruh, harus piket sendiri. Jangan mau disuruh ya anak-anak. Iya. Nah, ada cerita dari Imam Syafi'i. Dikisahkan katanya Imam Syafi'i yang sedang mengajar santri-santrinya di kelas, tiba-tiba dikejutkan kedatangan dengan seorang berpakaian lusuh. Lusuh itu apa sih? Kumal, dekil ya. Nah, dan kotor. Seketika itu Imam Syafi'i mendekati dan memeluknya. Para santri kaget dan heran melihat perilaku gurunya itu. Santri pun mereka bertanya, siapa dia wahai guru? Sampai engkau memeluknya erat-erat, padahal ia kumuh, kotor dan menjijikkan. Terus Imam Syafi'i menjawab, iya guruku, ia telah mengajariku tentang perbedaan antara anjing yang cukup umur dengan anjing yang masih kecil. Pengetahuan itulah yang membuatku bisa menulis buku fikih ini. Nah, dari sini kita beri kesimpulan bahwa kalau misalnya kita lihat guru kita lagi ketemulah di tempat umum, kita harus hormat sama dia, harus salim gitu. Nggak boleh kita lupakan apa yang diajarkan terhadap kita ya. Nih, dari cerita Imam Syafi'i, pada saat ini Imam Syafi'i lagi mengajar. Tiba-tiba ada seorang yang datang berbaju kotor, jorok, pokoknya kotor lah. Imam Syafi'i tiba-tiba memeluknya dengan erat. Muridnya bertanya, siapa dia, katanya gitu. Kenapa kamu memeluknya seperti kayak gitu?
Imam Syafi'i bilang, dia adalah guruku, katanya dia yang mengajariku, yang membedakan antara mana anjing yang sudah masih kecil, mana anjing yang sudah tua. Nah, Imam Syafi'i diajarin begitu. Nah, sungguh mulia akhlak Imam Syafi'i. Dia menghormati semua guru-gurunya meskipun dari masyarakat biasa. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut Ibu mereview ya dari awal sampai akhir. Nah, dari cerita tersebut kita harus punya rasa empati dari dalam kita sendiri. Kita harus tanamkan rasa empati dalam diri kita sendiri. Perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain. Terus membayangkan seandainya dia adalah aku, berlatih mengorbankan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Nah, misalnya kita dalam keadaan sedang nih, ngelihat orang susah, kita harus berempati sama dia. Misal bayangkan, andai aja misalnya kalau misalnya aku dalam posisi dia, bagaimana perasaanku? Nah, kita harus berempati, kita harus menolongnya, gitu ya. Maka kalau misalnya kita berempati sama orang lain, maka Allah akan sayang sama kita. Terus Ibu ulang lagi, ketika orang tua masih hidup, cara menghormatinya bagaimana? Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Iya. Mendoakannya, membantu pekerjaannya, membahagiakannya, membantu kehidupan ekonominya. Lantas ketika kedua orang tua kita telah tiada, melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi, terus cara berbakti kepada guru, rendah hati, melaksanakan nasihatnya, mengucapkan salam apabila bertemu, memperhatikan apabila diajak berbicara di depan kelas, melaksanakan perintah dengan ikhlas. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Mungkin tugasnya minggu depan Ibu bagikan ya. Besok pelajari halaman 17. Kerjakan PR-nya ya. Ibu besok akan lihat dari pelajaran kita hari ini. Nah, itu saja mungkin kita tutup pelajaran kita hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.